Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat 118. Di dalam Al-Maidah ayat 118 dikemukakan in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Nun mati ketemu tak, dibacanya ikhfa. Ikhfa itu terbagi ke dalam 3 kelompok: akrab, ausat, dan ab'ad. Salah satu di antara huruf ikhfa itu adalah ta. Ada 15 huruf ikhfa. Ta ini adalah akrab, artinya lebih dekat terhadap nun atau tanwin, nun yang mati ataupun tanwin. Ikhfa itu artinya samar. Artinya samar, menyamarkan nun yang mati, setelah nun mati terus disamarkan kepada huruf berikutnya. Kadang yang akrab itu dibaca seolah-olah ny. Seperti ini, tu'az. Jadi ketika kita bacain, maka kita siap-siap baca taknya. 2 harokat saja. Tu'adzibuhum. Itulah ikhfa. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 117. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tu'azzibhum, jika engkau mengazab mereka, jika engkau menyiksa mereka, ay man aqama 'alal kufri minhum. Ya. Jadi jika engkau mengajab orang-orang yang tetap di atas kekufuran daripada mereka, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Jadi in tu'adzibhum, hum itu adalah orang yang tetap di dalam kekufuran. Makanya di dalam tafsir Jalalain dikemukakan ay man aqama 'alal kufri minhum. Jika engkau wahai Allah mengazab mereka, yaitu mengazab orang-orang yang tetap di atas kekufuran di antara mereka,
fa innahum maka sesungguhnya mereka itu adalah ibaduka hamba-hambamu wa anta malikuhum dan bermula engkau wahai Allah adalah rajanya mereka. Bermula engkau Allah adalah pemilik mereka. Tatasarrafu fihim engkau melakukan kepada mereka kaifa syi'ta sebagaimana yang engkau kehendaki. La i'tirada alaika maka tidak ada yang bisa menentang atas engkau. Karena Allah Maha berkuasa. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir maupun yang ateis, adalah milik Allah. Allah memperlakukan kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu la i'tirada alaika, tidak ada yang mampu menentang engkau, tidak ada yang mampu menentang kudrat dan kekuasaan serta kehendak engkau wahai Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan penggalan ayat in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Perhatikan kata-kata ibad di dalam fa innahum ibaduka. Kata ibad biasanya digunakan Al-Quran untuk hamba-hamba Allah yang taat. Ibadikas salihin, hamba-hambamu yang soleh. Jadi kata ibad umumnya Al-Quran digunakan untuk orang-orang yang taat atau yang bergelimang dalam dosa tetapi telah menyadari dosanya, kemudian dia bertobat. Ibad biasanya digunakan untuk itu. Akan tetapi ini berbeda dengan kata abid yang digunakan Al-Quran untuk hamba-hambanya yang durhaka dan yang wajar mendapat siksanya. Penggunaan kata ibad dalam ayat 118 surat Al-Maidah ini menguraikan keadaan di akhirat, ya. Menguraikan keadaan di akhirat ini mengisyaratkan bahwa walaupun di dunia mereka bergelimang dosa, enggan sadar dan tidak mau bertobat, tetapi di akhirat sana mereka telah menyadari dosa-dosa mereka dan ingin bertobat. Kemudian taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi percuma ketika mereka menyadari akan kesalahan mereka di akhirat, ketika mereka menyadari akan kekufuran mereka di akhirat dan ingin bertobat, maka tidak akan diterima. Ketika dia dalam keadaan nafas di kerongkongan saja sedangkan masih kene hidup di dunia, taubatnya tidak akan diterima.
Hal ini sebagaimana digambarkan di dalam sejarah tentang Fir'aun. Ketika dia bertobat dan mengakui Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, sedangkan napasnya sudah di kerongkongan, maka tidak diterima taubatnya. Apalagi ketika seseorang sudah di akhirat. Orang-orang kafir yang menyadari dosa-dosanya, orang-orang kafir yang menyadari akan kekufurannya, kemudian mereka ingin bertobat, maka tidak bisa diterima taubatnya ketika dia sudah di akhirat. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa kata ibad digunakan untuk menunjuk hamba-hamba Allah yang patuh melaksanakan tuntunan Allah, dan karena di akhirat nanti semua manusia patuh, maka semua dinamai ibad. Jadi semua orang itu nanti di akhirat dinamai ibad, baik yang mukmin maupun yang kafir maupun yang ateis, semua orang itu dinamai ibad karena semua harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira Imam Asy-Sya'rawi mengemukakan. Kemudian wa in tagfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka wahai Allah, liman amana minhum, bagi siapa saja orangnya yang beriman di antara mereka, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal aziz, maka sesungguhnya engkau wahai Allah maha perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana, al-aziz al-ghalibu ala amrihi, engkau yang mengalahkan atas perkara-perkaranya, al-hakim fi sun'ihi, dan engkau wahai Allah maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam pekerjaannya. Kemudian mufassir yang lain mengemukakan fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara orang bertanya, mengapa ayat ini ditutup dengan firman-Nya, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan maha pengampun lagi maha pengasih? Bukannya fa innaka antal ghafurur rahim. Kenapa bukan yang itu yang digunakan? Akan tetapi menggunakan Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jawabannya antara lain adalah, jika penutup ayat ini yang mengabadikan ucapan Isa alaihissalam itu adalah sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih, maka ini menimbulkan kesan bahwa beliau yaitu Isa memohonkan ampun kepada mereka yang mempersekutukan Allah itu. Padahal itu terlarang sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat bahwa paham Trinitas adalah paham mempersekutukan Allah, dan Allah tidak ridho dengan paham Trinitas tersebut. Jadi ada Tuhan selain Allah.
Trinitas adalah menjadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan ibunya sebagai Tuhan. Jadi ini adalah dalam konteks Islam, ini adalah termasuk syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Dan Allah tidak ridho dengan hal yang demikian itu. Hal ini sejalan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mempersekutukan Allah. Fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana dalam segala perbuatan. Allah melakukan apa yang dilakukannya, Allah menciptakan apa yang diciptakannya penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengatakan ini dengan penuh ketundukan, sebagaimana ketundukan seorang budak dengan tuannya. Ya. Sebagaimana tunduknya seorang budak di hadapan tuannya. Apa saja yang diperintahkan tuannya, budak itu harus melaksanakannya. Kita sudah sama memahami posisi budak. Ya, kita sudah sama mengerti posisi budak. Jadi, ketika Isa alaihissalam mengatakan ini, dia penuh dengan ketundukan. Wahai engkau, wahai Allah, engkaulah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tunduknya Isa alaihissalam kepada Allah seolah-olah tunduknya seorang budak terhadap tuannya. Dan dengan perkataan ini Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari kuasanya untuk berbuat sesuatu bagi umatnya di hari kiamat, karena kekuasaan saat itu berada di tangan Allah semata. Jadi Isa alaihissalam tidak bisa membela umatnya, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Karena apa? Saat itu kekuasaan yang terpenuh semuanya adalah milik Allah. Tidak ada kuasa selain kuasanya Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan salah satu sifat Allah yaitu Al-Hakim. Al-Hakim memiliki dua makna. Al-Hakim dengan makna Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk membuat hukum. Kemudian Al-Hakim dengan makna Al-Muhkim, yaitu Allah memiliki sifat hikmah. Makna asal hikmah adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Oleh karena itu dalam konteks ayat ini, maka Allah akan menyiksa hambanya, akan mengazab hambanya sesuai dengan kesalahannya. Begitu juga dalam hal pengampunan Allah. Jadi Allah lah yang membuat hukum. Hukumnya Allah penuh dengan hikmah. Hukumnya Allah sangat bijaksana, menempatkan dosa dan pahala sesuai dengan pada tempatnya, menempatkan siksa dan maghfirah sesuai dengan pada tempatnya.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita berkenaan dengan Al-Maidah ayat 118. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.